Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa karibantan tumai sari batang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan yang insya Allah sangat dimuliakan Allah ini. Jadi insya Allah saya akan bercerita santai di depan kita semua teman-temanku. Tentunya ya lama kita tidak berjumpa, lama kita tidak bersua teman-teman. Ada mikapang 1 tahun. Karena lama kak ini tidak pernah mati kecil na bilang orang. Ya lama kak bela vakum. Tapi insya Allah mudah-mudahan hadirkan lagi di hadapan tak semua, insya Allah dengan berbagai konten, berbagai cerita yang sekiranya dalam cerita itu saya bercerita di depan tak semua ada hikmah atau ada pesan-pesan di dalam cerita yang akan disampaikan nanti kepada tak semua. Tentu hari ini adalah hari Jumat tanggal 18 April 2025. Ya, saya berharap saya dan kita semua senantiasa dalam kesehatan lahir dan batin. Sehat-sehat ki semua nah. Kenapa kak pakai logatku? Karena saya yakin semua pengikutku di sini adalah orang-orang Sulawesi, rata-rata kebanyakan. Ya kalau ada di luar pulau Sulawesi paling tidak seberapa Ji. Lebih banyak Ki, kalau ku perhatikan lebih banyak Ki subscriber nah ini, penonton nah Daeng ini adalah orang Sulawesi. Makanya gue kasih Ki logat-logat Sulawesi toh. Nah, ya, supaya tidak hilang Ki juga ciri khas tak. Nanti nak bilang orang ada apa mi. Orang Sulawesi. Apalagi kalau orang Mangkasar biasanya itu ada tambahan N sama G-nya di belakang. Nah, ya. Baru motongi logat Jakarta. Sekalinya logat Jakarta baru masih napake bahasa Sulawesinya, masih napake bahasa Makassarnya. Ya. Lo sudah makam? Ya, gue juga begitu, mungkin ya jadi begitu. Ya, mending santai maki saja. Kadang juga kalau lebih santai Ki, ya insya Allah nyaman, kita bisa nyambung apa yang kita sampaikan mudah kita terima. Jadi begitu nih, jangan makin terlalu bahasa kerennya itu formal ya. Jangan makin terlalu resmi. Ya. Apa ini kita nonton juga di HP toh. Kita lihat di HP juga. Ya. Kecuali mungkin ya tidak boleh buka aurat. Ya, diusahakan tidak terbuka aurat di depan tak semua. Ngopi dulu Hari ini Daeng rencana mau ke, sekarang kan buka nggak di Sulawesi teman-teman, ada kak di Bandung sekarang. Rencana hari ini mau silaturahmi jalan-jalan ke namanya Kabupaten Subang. Di sana mau berjumpa dengan namanya teman di aplikasi sebelah namanya Bunda Dewi, ada Daeng Fasha yang suka sholawatan itu. Mungkin juga teman-teman subscriberku ini ada tong yang tahu Ki, ada tong yang kenal Ki itu Daeng Fasha. Itu bahkan Bunda Dewi juga ada yang kenal Ki. Merapat Ki hari ini. Insya Allah selesai sholat Jumat, kita akan berangkat bersama dengan keluarganya Abah Yuda. Jadi saya di Bandung teman-teman, di rumahnya Abah Yuda. Dipanggilnya Abah Yuda kalau di aplikasi sebelah. Padahal orangnya masih muda. Kalau di sini tuh Abah itu berarti kakek.
ya kayak seperti sepuh. Tapi Abah Yuda itu orang masih muda, gagah, Masya Allah. Tapi dipanggilnya Abah. Artinya kayak seperti dituakan. Alhamdulillah sangat dihormati, sangat dimuliakan. Dikarenakan karena Allah meletakkan kemuliaan di dalam dirinya. Jadi kita itu dimuliakan oleh manusia, dihormati oleh manusia, karena kita menghormati diri kita dan memuliakan diri kita. Begitupun karena Allah meletakkan kemuliaan dalam diri kita. Ingat teman-teman, saya ada teman dulu, teman jemaah. Kalau bahasanya yang biasa kita lihat itu jemaah tabligh. Ada satu materinya yang paling saya suka itu. Kejayaan itu Allah letakkan di dalam agama. Allah tidak letakkan di dunia. Allah sudah tentukan kejayaan, kemuliaan itu dalam diri manusia. Sama seperti, diambillah contoh. Ikan ini, ketenangannya, kenyamanannya berada di dalam air. Kapan ini ikan mau keluar dari perairan, mau ke daratan, mau ini coba-coba bagaimana rasanya tinggal di darat, maka dia justru akan tersiksa. Dia akan merana, bahkan dia akan celaka, bahkan dia akan musnah, mati. Karena kenapa? Dia tidak tinggal di habitatnya. Bukan pada tempat yang sudah ditunjukkan, ditentukan Allah dia tempati. Tapi kalau dia di dalam air, semakin dalam airnya, semakin dalam airnya, maka dia akan semakin tenang. Dia akan semakin nyaman. Sama seperti burung. Ambil lagi contoh itu. Burung yang terbang di udara itu. Ketenangannya itu di udara. Ya. Berpindah dari ranting satu ke ranting yang lain. Tapi kapan mau burung itu coba-coba penasaran bagaimana rasanya tinggal di dalam tempat yang mewah. Yang kelihatannya mungil, imut-imut. Ya kalau kita bahasakan di dalam sangkar. Kapan burung ini dimasukkan ke dalam sangkar, seenak apapun makanannya dikasihkan, diberikan, pasti tidak akan tenang. Pasti tidak akan nyaman. Karena kenapa? Bukan di situ tempat aslinya. Bukan di situ yang ditakdirkan Allah sebagai tempat ketenangannya. Nah, sama di kita manusia. Kita ini manusia. Kejayaan, ketenangan, kenyamanan kita itu diletakkan di dalam agama. Ya. Kapan kita keluar daripada agama, kapan keluar daripada keyakinan kita itu, maka akan binasa kita. Kita tidak akan merasa nyaman. Kita akan merasa gelisah, merana. Karena kenapa? Allah sudah takdirkan, tentukan bahwa ketenangan, kenyamanan manusia itu berada di dalam agama. Berada di dalam keyakinan. Nah, oleh karena itu, seperti itu saudara-saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan tadi itu, Abah Yuda dimuliakan, dihormati karena Allah meletakkan kemuliaan kehormatan di dalam dirinya. Dan Abah Yuda mampu memuliakan dirinya dan juga menghormatinya sehingga orang-orang harus hormat, segan kepada dia, memuliakan dia. Ya, karena dia pandai memuliakan orang lain, menghormati orang lain. Kalau ada istilahnya Abah Yuda seperti ini. Asati diri, malika diri. Itu bahasa Sundanya. Asati diri, malika diri. Bagaimana sikap orang lain terhadap kita itu, bagaimana dengan sikap kita? Tergantung sikap kita. Apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini tergantung bagaimana sikap kita terhadap kehidupan ini. Ada lagi istilah bahasanya Mbah Yuda itu, harga diri kumaha diri. Orang akan menghargai kita kalau kita pintar-pintar hargai orang. Tapi kalau tidak mau hargai orang, tidak akan mungkin orang hargai kita. Ada lagi, obat di diri, ayah di diri. Artinya obat
Segala penyakit di dalam diri kita itu ada pada diri kita. Contohnya sakit kepala, Ki. Sakit kepala itu datang di dalam kehidupan bukan karena tidak ada sebab, pasti ada sebabnya. Entah karena banyak kita pikir, entah atau ada sesuatu yang kita pikirkan dan kita fokus pikirkan hal itu. Bagaimana cara mengobatinya? Kurangi memikirkan hal itu. Itulah kira-kira maksudnya obat di diri, ayah di diri. Nah, obat segala penyakit dalam diri itu ada pada diri kita sendiri. Kenapa ada orang terserang penyakit seperti ini? Karena dia melanggar atau karena dia melakukan sesuatu menjadi pantangannya itu penyakit. Musuhnya itu penyakit. Ya, sudah dibilang tinggi darata, Pak. Sudah dibilang tinggi darata, Ibu. Masih nakeso ki suka makan garam, maksudnya yang asin sekali. Seperti itu. Itulah maksudnya obat di diri, ayah di diri. Obat dalam diri, segala penyakit dalam diri itu ada di diri kita. Oleh karena itu, insya Allah untuk sebagai pertemuan yang boleh dikata ini pertemuan pertama tak lagi setelah beberapa tahun, beberapa lama vakum, kita tidak bersua, kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan insya Allah ada berkah untuk kita semua. Tentu pesan terakhir, la yanzur man qala walakin zur ma qal, kata Umar bin Khattab. Jangan kita dalam kehidupan kita ini, ketika ada orang yang menyampaikan suatu kebaikan kepada kita, jangan lihat siapa yang berbicara. Walakin zur ma qala. Walakin zur ma qala. Akan tetapi lihat apa yang disampaikan orang itu. Jangan Ki bilang, wah yang sampaikan, masa anak-anak mau nasihati Ki? Masa orang begitu penampilannya mau nasihati Ki? Ya, kalau dilihat penampilannya seperti Ki preman, tapi kenapa mau nasihati tentang agama? Tidak boleh seperti itu. Itu Allah Maha Kuasa. Dunia ini tempat ujian. Kadang-kadang Allah uji dengan hal-hal seperti itu. Allah hadirkan orang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kelihatannya seperti preman di mata kita. Tapi ternyata Allah memang sengaja mengirimkan orang itu menguji keimanan kita. Menguji diri kita, apa kita ini mampu memuliakan, menghormati, menghargai orang lain. Nah, saya kira seperti itu teman-teman ya. Itu yang terakhir, la tanzur mangqala walakin zur maqal. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi tidak apa yang dibicarakan. Kalau menurut kita itu baik, ambil. Kalau menurut kita itu tidak baik, ya disaring lagi, difilter lagi, atau disimpan baik-baik. Nah, jangan diterima. Oke, saya kira cukup dulu. Saudaraku semua, sahabatku semua, sapokku, ya sianak-sianakku dimanapun berada. Saya sakit semua nah. Ya ini habis lebaran Ki. Masih panas hawanya, lebaran, hari Idul Fitri. Jadi mohon maaf Ki lahir batin. Semoga sehat-sehat Ki semua. Ya barangkali ada ucapan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati, dihampurah. Ya dimohon dimaafkan. Sekali lagi Pak Daeng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.